Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arofah dari TK Dharma Wanita Persatuan Loayu CGP Angkatan 11 kelas 201 B BPKP Jawa Timur Kabupaten Gresik akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Fasilitator kami yakni yang terhormat Ibu Tutut Rizpriana MPD. Pengajar praktek kami yakni yang terhormat Bapak Muhammad Salman Al-Farisi SPD. Adapun tujuan pembelajarannya yakni 1. CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, 1.3. 2. CGP dapat menyusun langkah dan strategis yang efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif terhadap dirinya dan murid di sekolah. Keterkaitan materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan materi dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Keterkaitan materi dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan yang terakhir yang nomor 5 yakni berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud dengan peran guru, yaitu 1. Pemimpin pembelajar, 2. Pembelajar sepanjang hayat, 3. Kolaborator yang efektif, 4. Penyelesaian masalah yang adaptif, dan yang terakhir yakni penyebar inovasi. Keterkaitan materi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah, maka diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan menggunakan atap dan bagja. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta yang terakhir segitiga restitusi. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus berusaha mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dijalankan dengan menerapkan 1. Disiplin positif, 2. Teori motivasi, hukuman maupun penghargaan, 3. 5 posisi kontrol, 4. Keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, 5. Kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yang keenam segitiga restitusi.
dalam menyelesaikan masalah harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. 1. Disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak untuk mandiri, bertanggung jawab, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan motivasi intrinsik atau internal, bukan akibat paksaan maupun ujian ataupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3, yakni 1. Menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Menjadi yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Adapun untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman serta ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan masuk dalam kategori mendapatkan motivasi secara eksternal. Adapun menjadi yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri masuk dalam kategori mendapatkan motivasi secara internal. 3. Posisi kontrol terdiri dari 5, yakni 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru menuntut untuk terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia meliputi 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, serta yang terakhir yang kelima yakni penguasaan. 6. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Adapun tujuan dari segitiga restitusi ini yakni dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Refleksi, merefleksikan dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan 1. Disiplin positif, 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, 3. 5 posisi kontrol, 4. Keyakinan kelas, 5. Kebutuhan dasar manusia, serta yang keenam segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan yakni saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya 1. Dapat merusak hubungan, 2. Menimbulkan kecemburuan sosial, 3. Mengurangi ketepatan, 4. Menurunkan kualitas, serta yang kelima dapat mematikan kreativitas. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih paham dengan beberapa posisi kontrol yang dimiliki seorang guru. Saya belajar kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah mengalami siswa yang berebut kartu kedatangan, serta pernah menangani anak yang mengganggu temannya saat bermain dan merebut mainannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif. Untuk pertanyaan yang kelima, yakni menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yakni anak sudah mulai muncul, mau berbagi dan berkomunikasi dengan menceritakan alasannya, serta mulai muncul motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan yang perlu diperbaiki, yakni posisi guru juga harus sebagai manajer. Untuk pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memakai posisi kontrol sebagai teman. Setelah saya rasa posisi teman masih belum efektif, saya menggunakan posisi pembuat merasa bersalah dan penghukum. Pada saat saya memposisikan membuat merasa bersalah, saya merasa diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih paham dengan posisi kontrol sebagai manajer dan saya ingin menerapkan dalam anak didik saya. Perasaan saya menerapkan posisi kontrol tersebut, saya merasa lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak tersebut. Pertanyaannya nomor 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan cara berkomunikasi untuk mengidentifikasi dan mengakui kesalahan tersebut. Untuk pertanyaan refleksi yang terakhir, yakni selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dan juga orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas maupun di sekolah saja, namun juga dapat di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan dimanapun berada. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.